Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Risamadi dengan NPM 2578232 dari kelas B, dan di sini saya akan membuat sebuah video on tentang network socket programming, jaringan soket, di mana kami sebagai mahasiswa harus menjelaskan logika kode program untuk setiap latihan. Latihan 1-3 dengan menggunakan source code yang diambil langsung dari Gitext menggunakan Gitext Remote Nanotech. Terus yang B menunjukkan secara live modifikasi pada sistem di mana agen hanya akan memproses task yang jika diawali dengan predict task. Oh ya. Jadi agen ini bisa diawali nanti ya. Bisa dimulai cuman ada harus predictnya auto tasknya. Nah, jika ada data yang masuk tidak memenuhi kriteria prefixnya, program harus raise exception unauthorized task protocol, menampilkan kesalahan di terminal, terus dan secara otomatis memutus koneksi soket. Terus jalankan dengan oke, kita lanjut. Kita mulai ya. Nah, di bagian A ini kita sebagai mahasiswa harus menunjukkan source code kita dan menarik source code-nya lewat Gitec lokal. Aduh, nah seperti ini Gitec. Oh iya, tadi saya sudah sebelumnya sudah riset terlebih dahulu teman-teman. Untuk Gitec ini kalau nggak salah yang belum ada tagnya di lokal. Jadi kalau udah ada tagnya tinggal git check out ya, check out latihan satu kan kita mau latihan satu, latihan satu UR detect. Coba kita lihat dulu. Oke, sudah masuk, kita sudah berubah nih. Kita jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini oh ya, saya lupa jelaskan. Kita di dalam tugas itu kita membuat sebuah file. Yang pertama ada remote agent, yaitu remote agent di sini bertindak sebagai passive open yang menunggu koneksi dari controller. Lalu mengirim pesan session ready sebagai tanda koneksi berhasil. Lalu ada controller P. Di sini sebagai aktivis open yang menginisiasi koneksi ke remote agent, lalu menerima pesan session ready sebagai konfirmasi koneksi berhasil. Ini nama saya dan PM dan kelas. Nah, di sini import soket untuk mengambil dari soketnya. Ini juga import soket teman-teman. Lalu di sini untuk jaringan dan soket. Untuk jaringan di sini menggunakan IPv4 ya. Server soketnya itu menggunakan soket jaringan IPv4. Lalu untuk soket trimnya menggunakan TCP dan kliennya pun sama. Jadi saya jelaskan. Server soket di sini untuk mendaftarkan soket ke port 99 pada localhost-nya. Lalu di sini server soket listen 1 ini, kenapa ada satu? Karena ini maksimal ya. Untuk menunggu maksimal satu koneksi dalam antrian. Jadi di dalam antrian itu hanya ada satu orang saja maksimal, tidak boleh lebih. Kayak ya, contoh apa ya? Di rumah sakit lagi ada antrian gitu misal. Nah, antriannya itu maksimal hanya boleh satu orang saja, tidak boleh lebih dari satu. Nah, ini untuk printnya, outputnya. Ketika kita sudah menjalankan dan aktif, agen ini aktif menunggu instruksi otomatis dari port 99, memanggil, menunggu panggilan. Nah, ini. Nah, di sini output untuk menghubungi remote agen di eh, ini IP-nya 99. 127.0.0.1 lalu 99. Nah, client soketnya pun connect-nya di eh,
IP yang sama dengan port 99 ini melakukan 3 ya, handshake TCP ke server di port 99 seperti itu. Nah, ini untuk pre-nya, mengirim pesan session ready ketika sudah nyangkut ke klien. Client socket set and session ready. Ini code ini untuk mengubah string menjadi byte sebelum dikirim lewat jaringan. Client socket itu close, server socket juga close. Di sini untuk menutup soket setelah komunikasinya selesai. Nah, coba. Nah, ini untuk respon kliennya. Receive 1024 terus di encode ya untuk mengubah batch ke string. Kalau di receive 1024 ini menerima maksimal 1024 batch ya. Ini untuk printnya. Outputnya ntar respon agen berkata respon sesuai yang ada di sini. Terus ini client socket close untuk menutup soket setelah menerima respon seperti itu untuk latihan 1. Kita lanjut ke latihan 2. Nah, seperti ini kita lihat tadi kan ada 30-an line ya. Oke, sekarang sudah berubah ini. Di sini kurang lebih sama ya teman-teman, perubahannya hanya menambah sedikit, kalau nggak salah agak banyak di controller karena control itu sempat error kan kalau salah masukin. Nah, jadi kalau controller saya tambahin while true. While true ini untuk menerima input dari user dalam format port task command. Nah, jadi masuk perintah otomatis from port task md terus masuk ke ininya perintahnya. Nah, ini part task. Ini validasi format sebelum dikirim. If ini untuk misalkan ya, if jika line part error format salah. Contoh yang benar. Oh ya, jika di sini si user memasukkan format yang salah, maka saya tambahkan di sini kalau nggak salah ini contoh yang benar, terus geo push config. Nah, ini kita tinggal nyalin terus kita ketik kembali, ketik kembali di push config-nya seperti itu. Lalu ini printnya, info silahkan coba lagi. Ini di bawahnya ini kalau nggak salah contoh yang benar, lalu silahkan coba lagi. Nah, ini terus mengulang ya sampai si user benar-benar memasukkan push ini config itu, karena maksimal masih 1 jadi cuma 1. Nah, langsung aja di sini untuk output yang latihan 1 dia seperti ini, output latihan 2 dia bakal seperti ini. Nah, tapi karena ada kesalahan saya tambahin sedikit. Untuk kesalahannya itu dia bakal menambahkan di sini kalau nggak salah di controller kan kita untuk menambahkan. Nah, kalau dia nggak masukkan sesuai ini teman-teman, dia meminta kembali si user buat memasukkan kode yang benar, format yang benar seperti ini. Jika tidak nih seperti ini, jika tidak maka dia akan terus meminta dan memberitahu gitu kepada si usernya bahwa yang dimasukin tuh ini loh, geo ini itu. Jadi nggak hanya sekedar mengulang tapi ada petunjuk juga. Ini text byte-nya, ini untuk mengubah string menjadi ya tadi text byte-nya untuk mengirim tagsnya. Kita jelasin di control dulu ya. Terus client socket ini mengirim byte ke servernya lalu berhenti ya. While true, setelah dia memasukkan yang benar, program akan berhenti gitu, tapi tidak error. Maka saya hindarin di situ. Nah, oke, kita lanjut di import socket untuk mengambil socket. Ya, sama kayak tadi 1024 untuk menerima data dalam bentuk byte, raw data ini, raw data. Seperti itu. Ini instruksi mentahnya dari raw data, berapa nanti jumlah byte-nya. Ini ya, untuk di code ini untuk mengubah byte ke string, lalu strip ini untuk memberikan spasi dari newline.
Nah, sedangkan ini parts decode ini kan untuk mengubah batch ke stringnya. Adanya ini karena misalkan string berdasarkan delimiternya. Lalu ini part kosong, tag part 1, komennya itu part 2. Nah, ini untuk outputnya, stringnya, tag. Lalu ntar akan keluar outputnya yang kayak di sini. Gitu. Ini untuk penutup soket-soketnya ya. Oke, kita lanjut ke, aduh, mana? Oh ini. Kita lanjut ke latihan 3. Di remote agent akan seperti ini. Nah, kalau di remote agent ini, kok di remote agent? Di latihan 3 di remote agent ini, kita memodifikasi server agar dapat menerima, oh ya, kita akan menerima beberapa dan mengeksekusi tugas dari beberapa controller secara simultan menggunakan library threading seperti itu. Ntar outputnya bakal seperti ini. Kayaknya saya ada menambahkan sesuatu dah di agen.py ini. Cuman kita lihat aja nanti saya jelasin. Oke, sudah berubah ya code-nya. Code-nya sudah berubah. Nah, sudah seperti ini. Ya, kita jelasin dari, oh ini coba. Ini yang berubah cuma di agen aja sih. Nah, karena kita tadi eh, menambahkan library trading aja di sini. Import trading. Ya, import trading, mengambil dari trading. Ntar teman-teman saya agak lupa karena terlalu banyak ya code-code-nya. Ya walaupun ini baru yang kemarin, tapi saya sebelumnya sudah mempelajari yang sebelumnya dengan matang sekali. Jadi yang ini kan masih tanggal 24 ya. Jadi baru sekarang hafal ini. Bukan ngapalin sih sebenarnya. Karena kan ngetik sendiri. Jadi kita olah lagi lah kalau murojaah lah kalau baca Quran. Gitu. Diulang lagi. Oh iya, ini kita menambahkan fungsi handle client. Bentar, teman-teman. Di sini ada apa ya? Oh iya, kita menambahkan fungsi itu deh. Maaf, kita balik lagi. Nah, di sini kita menambahkan fungsi handle client, ada client socket dan client address. Jadi nanti kita bisa buka dua terminal, satu client socket dan satu client addressnya. Itu untuk thread namanya. Ini untuk menangani satu client dalam thread terpisah seperti itu. Ini untuk printnya, nama menangani siapa gitu. Controllernya siapa, entah socket, entah address, terserah. Terus raw data ini untuk mengirim data mentah dalam, oh iya, raw data mengirim data mentah dalam bentuk byte itu. Memang hitung dulu byte-nya. Beri instruksi mentahnya berapa byte. Terus ini tag string raw data decode ini untuk mengubah byte ke string ya. Terus ini untuk bersihan spasi online. Saya menambahkan ini sih. Ini terus if else pengulangan ya. Enggak deh, bukan. Pemisahan ini. Jika lempar ini udah ini tadi. Oh iya, pengulangan lagi saya tambahkan di sini. Saya menambahkan client socket. Bentar teman-teman, saya agak lupa ya. Kita baca dulu. Oh ya. Nah, ini else ini untuk port yang kayak tadi sama. Terus client socket close ini untuk menutup socket client setelah selesai dilayaninya. Beri nama pemain tutup. Nah, tapi sesudah ini kita menambahkan server socket. Socket
Eh, sebentar teman-teman, coba saya jalankan ya. Jadi menjalankan dua terus untuk jadi agen seperti ya ini. Bentar, saya agak lupa teman-teman, ulangin aja. Ini P controller seperti. Nah ini yang saya maksud tadi ya, yang di nomor 2 saya menambahkan ini, dia harus sampai masukkan ini. Nah dia tidak ada error, tapi dia mengirim tasknya sudah benar ya. Oke, sudah sama sepertinya, saya jelasin. Nah ini untuk pengulangan yang tadi soketnya, biar tidak ada errornya lah, dia tetap terus berjalan sampai si usernya berhenti ntar, seperti itu walkthroughnya. Loop terus menerus menunggu koneksi baru, jadi ini nggak bisa berhenti kalau yang di agen, tapi kalau di controller ini berhenti ketika si user memasukkan itu benar. Nah ini server soketnya sudah kita tambahkan juga di bawahnya karena butuh nih. Oh salah salah ding teman-teman, devnya saya taruh di atas fungsinya raw data juga dan ini, namun server socket terus server socket bitnya dan lain-lain ini saya pindahkan di bawah. Nah itu singkat saya pindahkan di bawah seperti ini. Terus create code 0 ini, nah untuk socket bitnya ini masih sama ya, untuk localhost mendaftarkan localhost ke port 99 pada localhostnya. Lalu server socketnya ini kan karena eh, maksimal saya buat 5 aja lah, sesuai di sini sih. 1 2 3 1 2 3 4 5 sesuai di sini. Saya buat waktu itu sesuai di sini. Jadi saya buat maksimal 5 koneksi dalam antrian. Agen multi aktif dari port 99. Jadi ketika kita mulai di agen ini, dia bakal ngeluarin output ini dulu. Ah iya benar. Terus untuk thread count-nya ini, thread count ya, count sama dengan operator 0, controller untuk memberi nama thread secara berurutan. Oh iya benar, secara berurutan. Benar benar. Kita lanjut. Nah ini while true fungsinya tadi ya, dia bakal loop terus menerus, jadi tidak akan berhenti kecuali di close. Client socket, client address, server socket active, menerima koneksi masuk, terus memberi nama thread sesuai urutan koneksi. Lalu client thread ini thread target client untuk menargetkan client terbarunya. Terus arc ini untuk client socket, client address, dan client membuat thread baru untuk menangani client ini. Nah terus client thread start ini untuk menjalankan thread terbaru seperti itu. Untuk controller saya tidak menambahkan apapun ya. Ya, saya tidak menambahkan apapun di sini. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah ini kalau ditutup ini nggak apa-apa, tapi kalau ditutup ini dia close semua seperti itu. Waduh, iya ya, ini di port 2 ya. Coba teman-teman, saya apakah bisa ya saya ke latihan 3 ini. Tadi kan masih di itu ya, git out latihan 3. Enggak. Oh astagfirullah, ini udah di latihan 3 teman-teman. Maaf 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 maaf.
Nih, sekarang berada di latihan 3 multi track automation gitu. Oke, penjelasan 1 sampai 3 sudah. Sekarang kita akan masuk ke dalam yang B ya, menunjukkan cara live modifikasi pada sistem di mana agen hanya memproses task jika diawali dengan prefix auto. Nah, tadi kita sudah menjalankan di ketiga. Sekarang kita harus keluar terlebih dahulu agar bisa memodifikasi tempatnya. Jadi tinggal git check out code master. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah aman jaya, teman-teman. Selanjutnya kita akan buat langsung. Kita diawali dengan prefix auto tag. Oke, jadi agen itu hanya memproses ya. Kalau agen hanya memproses jika diawali dengan prefix auto tag terlebih dahulu, baru apanya tadi ya? Baru ininya nih, instruksi mentahnya. Nah, jika data yang masuk tidak memenuhi karakter prefix, pemrograman harus raise exception, menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutuskan koneksi soket dan jalankan dan tunjukkan hasil pada terminal. Oke. Jadi di sini kita tugasnya menambahkan ini dulu exception unauthorized task protocol untuk keamanannya. Sakit teman-teman, sabar ya. Kebanyakan megang musim. Kita taruh di, kita buka agen. Berarti kita taruh di sini ya, questnya. Class parentnya nih, parent dari task protocol. Ini exception ya. Kita sambil lihat buku catatan tipis-tipis ya teman-teman. Ini kita paste terlebih dulu. Nah, di sini adalah parent class ya, protocol exception yang mewarisi class exception bawaan Python-nya. Jadi kelas ini akan raise ketika tag yang masuk tidak punya prefix yang benar, teman-teman. Oke, karena di atasnya kita sudah namakan class. Sekarang kalau nggak salah saya buatnya di nah, oke, sekarang kita buatnya karena ada pengulangan jadi kayak sebentar saya lihat dulu ya, berarti kita pakai try except di sini teman-teman. Kita coba-coba dulu aja ini ya, kita kasih try. Nah, kita kasih if jika tidak tag string start with okay.
Sebentar saya lihat dulu ya berapa ini, lumayan 20 menitan. Bagus. Karena tadi harus ada auto tasnya ya. Auto tak pagar ini. Terus kita harus pakai rice memisahkannya. Itu protokol kita tulis waktu kita tanding sebagai kita kasih tahu kalau dia ini string. Prefix tidak valid. Lalu data jelek banget. Oke, data diterima. Data diterima. Loh, apa ini? Oh ini terima. Pakai kurung siku, jangan lupa string satu aja. Oh ini dulu string satu dulu. Terus tabs string 97 dan kolomnya nggak boleh nih, kita pisahkan di sini aja. Nah seperti ini. Oke, jika sudah kita lanjut. String operator harus string replace operator string kembali ini. Kita kasih string operatornya jika benar sebelum pas. Oke. Ternyata nggak pakai di sini ya, nggak usah pakai. Terus kita tinggal kasih
exception, except aja. Ini errornya biar ada output tandain sebagai string kembali. Now the horizon. Oke, sudah. Nah, kemungkinan seperti ini teman-teman. Karena pakai try except, jadi try terus bawahnya kita kasih exception, bukan exception ya, except aja. Set. Untuk controller ini kita nggak ada edit apapun, jadi kita coba aja dulu. Error di sini ada exception. Kita baca dulu ini. 29. Sebagai operator. Oh, astagfirullah. Pak teman-teman, dilurusin ya jadinya. Jangan sampai salah gitu. 1, 2, 3, 4. Ini masih ada di dalam. 1, 2, 3, 4. Ini bawahnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sama. Dan ini pun ada di dalam try set. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Sepertinya misalkan string berdasarkan delimiter. Juga 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Save. Nah, renderin, semoga jalan. Waduh, gimana nih? 14 mau 14 apa nih? Name exception is not defined determine exception. Oh, astagfirullah, kurang C. Diperingatin tuh. Ini kata dia nih.
name exception is not, tidak ada di design. Maksud kamu exception? Ya, ya buat ya. Oke, jalan. Nah, karena di sini kalau nggak salah bisa connect berapa tadi? 5 ya. Jadi kita pakai 3 aja lah. Satu, oh 2 aja lah, 2 aja lah. Satu, dua, aduh, kok di sini kan? Satu, udah benar. Nah, di sini kita ketikkan di situ kan agen tuh yang sebelah kiri. Kita pilih controller berarti. Nah, menghubungkan seperti agen ini. Nah, kita masukkan yang salah terlebih dahulu ya. Nggak pakai ini. Auto putus dia. Oke, sekarang kita pilih control. Bentar teman. Tunggu lagi. Untuk yang satu ini. Taruh di sini. Sini. Kita ulangin aja. Agen dot t. Ini kita hubungi. Terus ini controller dot t. Oke, sudah. Nah, di sini yang benar adalah pakai tax ya. Auto tax ya. Auto tax. Ini. Nah, seperti ini. Masih ditutup. Kalau langsung mau ya seperti itu ya, kira-kira seperti ini. Tak berhasil dan salah terkoneksi ditolak secara paksa oleh sistem ini. Koneksi ditutup. Setelah koneksi ditutup, ditendang. Oke, simpan komit dan push ke GitHub, berikan. Oke, ini sekalian ya berarti, simpan komit dan push ke GitHub sekalian berarti ya. Kita save. Udah, ini kita silang aja, terus cmd-in. Karena diminta di sini, jadi kita simpan. Kita git add ya. Git add. Kami aktifkan latihan pernah. Keempat, respon ya, auto tag dan coba kalian dari sini aja lah, nggak tahu judulnya apa ini. Oh, tagnya ini aja ya, latihan 4 aja. Tagnya itu, tapi ini latihan 4-nya apa nih di sini ya. Ini lah auto tag dan exception valid ini ya.
hands on seharusnya, cuman ya udah nggak apa-apa. Kita lihat di tag latihan, di tag latihan 4 gini ya teman-teman. Kita tag lagi di tag push GitHub, kita push GitHub atau git push GitHub tag. Oh ya, git push GitHub tag tempatnya. Oke, sudah done. Nih kita lihat di tagnya kalau gitu. Kita lihat perbaruan. Sebentar teman, saya ganti dulu nih, habis baterainya. Tes. Tes. Ini kita terusin aja dulu ya teman-teman. Kita tag di sini. Oh ya, git push-nya belum. Git push. Nah ini untuk kodenya ya dan komit-komitnya. Kita lihat. Halo, masih kan? Aman di sini aman. Kita gini. Halo. Nah. Jadi teman-teman, yang satunya habis ya mic-nya. Kita di sini. Nih tag-nya sudah ada 4. 1 2 3 4. Yang tag terakhir, tag terakhir 4. Ya oke, sekian video hands on kali ini. Terima kasih Ibu Nurul dan Ibu Dian Ayu Afifah. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.